Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam edisi sebelumnya kita telah mendengarkan bersama kajian yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Hajar Rukmini Amal tentang kunci sukses masuk surga bersama keluarga tercinta. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan bagaimana cara ikhtiar kita agar dimatikan dalam keadaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita lanjutkan kajian kita dari episode sebelumnya tentang kunci masuk surga bersama keluarga. Kali ini kita kaji bersama tentang ikhtiar agar kita mati dalam keadaan Islam, berakhir dalam kehidupan dunia ini dengan husnul khatimah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mati merupakan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti terjadi pada semua ciptaan atau makhluknya. Mati bukan merupakan malapetaka, juga bukan sebagai akhir kehidupan. Namun mati adalah pintu gerbang menuju kehidupan yang sebenarnya. Dalam Al-Quran, istilah mati menggunakan kata mautun dan dikenal pula dengan kata wafat sebagai derivasi kata bentukan dari kata wafa yang artinya sempurna. Maksudnya seorang yang wafat atau meninggal dunia berarti telah sempurna dalam melaksanakan dan mencukupkan kewajiban tugas hidupnya di dunia ini. Kemudian, kematian tidak harus didahului dengan sakit atau karena usia tua. Namun kematian itu akan menimpa setiap makhluknya ketika Allah telah menetapkan waktunya. Untuk itulah pemahaman terhadap bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti, bagian daripada qada Allah yang ditetapkan kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 187, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Kemudian pada surat Az-Zumar ayat 42, bahwa kematian adalah ketetapan dari Allah. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang memegang jiwa seseorang pada saat kematiannya dan yang memegang jiwa seseorang yang belum mati ketika tidur. Fayumsikul ladzi qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Maka dia tahan jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya dan dia lepas
jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Pada surat Az-Zumar ayat 42 bahwa kematian itu adalah sebuah ketetapan yang datang dari Allah. Pada saat manusia ditetapkan oleh Allah, maka tentunya tidak melihat dimanapun mereka berada. Untuk itulah Islam mengajarkan ketika mau tidur dianjurkan untuk berwudu. Kemudian setelah itu berdoa, mohon kepada Allah, bahkan membaca beberapa ayat-ayat yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Doanya adalah Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Juga ada riwayat lain Bismika Allah amutu wa ahya. Jadi ada dua versi. Jadi kita mohon kepada Allah bahwa Allah yang menghidupkan dan Allah juga yang mematikan. Ketika Allah mengistilahkan dengan kata yang banyak digunakan dalam Al-Quran dengan kata nafas, kalau ruh itu hanya beberapa aja yang ada pada Al-Quran, sedangkan kata nafas itu lebih banyak jumlahnya. Jadi nafas itu berkaitan dengan jiwa. Jiwa itu adalah sesuatu yang menggerakkan kehidupan manusia sehingga manusia bisa berpikir, bisa berbicara, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan. Nah, itu namanya jiwa. Sehingga pada Quran surat Az-Zumar ayat 42, ketika orang lagi tidur, jiwanya yang diambil oleh Allah. Sehingga kita tidak bisa berkomunikasi karena kita masih sudah berada di bawah sadar. Kalau toh ada orang tidur berbicara, itu namanya ngigau. Kemudian kata roh itu digunakan pada arti yang disebut dengan nyawa. Jadi Allah melepaskan ya jiwa itu, ya kemudian ada yang ditahan oleh Allah sehingga tidak bangun lagi. Untuk itu yang dibangunkan oleh Allah, berdoa lagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaika nusur. Bahkan setelah itu disuruh duduk, kemudian membaca surat Ali Imran ayat 190 ya sampai 195. Rasulullah seperti itu, sehingga seluruh peredaran darah sudah kembali normal, baru kita beranjak untuk bangun dari tempat tidur. Jadi perbedaan antara jiwa dan nyawa itu lebih banyak kepada roh. Jadi kematian itu akan menimpa siapapun dan dimanapun kita berada. Kemudian dalam surat Al-Hajj ayat 5, wa minkum mayutawaffa wa minkum mayuraddu ila ardalil umuri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Di antara kalian ada yang diwafatkan oleh Allah, dan juga di antara kamu semua ada yang dikembalikan pada usia yang lanjut, likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'an, sehingga tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Jadi ada yang usianya lanjut sampai pikun. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar supaya walaupun usia kita sudah banyak, tapi jangan sampai ngalami yang namanya kepikunan, atau dalam istilah bahasa medisnya amnesia.
ya. Allahumma inni a'udzubika an uradda ila ardhalil umur. Sekali lagi saya ulang, doa dijauhkan agar supaya kita tidak termasuk kategori yang dikelompokkan pada usia yang ardhalil umur. Jadi bagaimana walaupun usia kita cukup banyak jumlahnya, tapi jangan sampai ditetapkan sebagai kategori yang ardhalil umur yang diistilahkan dengan pikun, yaitu doanya Allahumma inni a'udzubika an uradda ila ardhalil umur. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku dikembalikan kepada umur yang terhina. Jadi yang dimaksudkan umur hina itu adalah usia yang pikun, yang di situ nanti menyusahkan semua dan bisa jadi ujian untuk anak-anak kita. Semoga kita dijauhkan. Nah, karena kematian itu adalah kewajiban bagi setiap makhluk yang hidup ini, kematian adalah satu ujian untuk menguji siapa yang terbaik di antara kita amalnya. Dalam surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan hanya aksaru amala, tapi ahsanu amala. Jadi sebagai ujian siapa yang berkualitas amalnya. Jadi amal yang berkualitas itu amal yang diawali dengan niat yang ikhlas, kemudian caranya juga benar, ya, kemudian apa yang kita lakukan itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa usaha-usaha yang harus kita lakukan? Jadi tadi ada qada, ketetapan yang sudah tidak bisa dirubah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Untuk waktu itu merupakan rahasia Allah. Tapi qadar itu ukuran. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Allah yang menentukan ukuran kehidupan, rizkinya, kematiannya, itu Allah yang menentukan kita. Nah, karena kita tidak tahu ukuran kematian kita itu yang bagaimana, mungkin para ahli di bidang kesehatan, ya, dokter sudah menyampaikan seperti kasus corona itu adalah diagnosa, hasil diagnosanya, penyebabnya bisa yang diserang adalah paru-parunya misalnya, terus kemudian caranya gagal nafas, ya. Jadi kita harus alhamdulillah kita mendapat ilmu tentang itu. Jadi seperti seseorang oleh Allah ditetapkan matinya, tanggal matinya, hari matinya. Namun penyebab kematian itu tidak selamanya karena sakit. Ya, jadi penyebab kematian satu sama lain itu macam-macam. Ada yang bunuh diri, ada yang kecelakaan, ada yang lagi ibadah dan sebagainya. Itu merupakan ini. Nah, untuk itulah maka kita lakukan bagaimana kita oleh Allah ditakdirkan mati dalam keadaan Islam. Nah, ini yang sangat penting, ya. Jadi yang sangat penting bagaimana kita mati ditakdirkan oleh Allah mati dalam keadaan Islam. Nah, jadi cara matinya itulah yang disebut dengan takdir. Ketetapannya matinya tidak akan pernah berubah, tapi cara matinya itu yang bisa dirubah dengan ikhtiar dan doa. Nah, ikhtiar kita apa? Di dalam Quran surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam.
mati dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering disampaikan oleh para khatib ketika mengawali khutbahnya. Kemudian ini juga yang melatar belakangi berdirinya rumah sakit Islam di bumi Indonesia, terutama yang kita kenal ada Rumah Sakit Muhammadiyah, ada Rumah Sakit Aisyah, ada Rumah Sakit Haji dan sebagainya. Kenapa? Karena agar supaya kita mati ya dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagaimana orang mati itu pun tetap dalam keadaan memelihara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan-pesan dari para khatib yang sering disampaikan kalau mingguan itu di khutbah Jumat, dan kalau tahunan setahun 2 kali itu di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, sehingga para dokter, para perawat, keluarga, ya, ini kita perlu ikhtiar kita memilih rumah sakit yang mengantarkan sewaktu-waktu meninggal dunia, ada yang membimbing kita mati dalam keadaan Islam. Artinya tidak meninggalkan kewajiban sholat. Kemudian kita ada yang bimbing melafadzkan kalimat La ilaha illallah. Ini bagian daripada ikhtiar. Jadi memilih rumah sakit, keluarga mendampingi ketika sudah mulai dikatakan mulai sudah kritis sakitnya, itu bagian daripada ikhtiar secara lahir. Kemudian yang kedua, ikhtiar kita itu senantiasa zikrullah dan zikrul maut. Bahkan kalau Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa mereka yang berhasil mencapai kehormatan di dunia dan kemuliaan di akhirat adalah aksaruhum dzakran lil maut. Mereka yang banyak ingat mati. Wa aksaruhum isti'adaan lil maut. Dan mereka juga mempersiapkan sewaktu-waktu mati itu menemui dirinya. Nah, untuk itulah maka pesan Rasulullah kepada kita wal isti'ada'u lil mauti qabla liqa'il maut. Kita disuruh siap-siap menghadapi maut sebelum maut itu ditemui. Ya, kita terus jangan putus asa, kita terus ikhtiar. Bahkan ikhtiar kita dalam doa itu Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairal li. Ini bagi orang yang sudah sakit menawun, jangan minta mati karena Allah tidak suka. Bagi ini termasuk putus asa kalau hanya minta mati. Maka Rasulullah memberikan jalan tengah. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairal li. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup itu lebih baik. Ya. Kemudian wa tawaffani idza kanatil wafatu khairal li. Wafatkan aku kalau wafat itu lebih baik bagiku. Jadi itu menggunakan kata wafat, artinya sempurnakan, melaksanakan tugas terakhir kepada Tuhannya, yaitu mati. Jadi kewajiban yang terakhir manusia kepada Tuhannya adalah kematian. Kemudian selain ikhtiar, kita perlu berdoa. Al-Quran mengajarkan kepada kita yang pertama di surat Yusuf ayat 101. Nabiullah Yusuf alaihissalam memohon kepada Allah, tawaffani muslimah wa alhiqni bis sholihin. Wafatkan aku ya Allah dalam keadaan Islam, dalam keadaan tunduk, jangan sampai meninggalkan kewajiban sholat. Ya, wa alhiqni bis sholihin, pertemukan aku ya Allah dengan orang-orang sholih, baik di alam kubur maupun di alam akhirat. Kumpulkan di alam barzah dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur. Yang kedua, doa Nabi Musa dan para pengikutnya dalam surat Al-A'raf ayat 126. Rabbana afrigh alaina sabran. Ya Tuhan kami, tuangkan kepada kami kesabaran. Wa tawaffana muslimin. Wafatkan kami dalam keadaan tunduk patuh. Jadi ketika peperangan ini yang dibaca, karena orang
berangkat perang itu berarti berangkat menghadapi kematian. Yani kalau para medis, ya, kemudian para yang membantu, yang menangani masalah-masalah wabah ini, ya itu ibaratnya seperti berangkat perang di jalan Allah. Kemudian pada surat Ali Imran ayat 193, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, lantas kami beriman. Kita sudah beriman kepada Allah. Kemudian kita mohon, Rabbana faghfir lana dzunubana, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Wa kafir anna sayyi'atina, tutuplah kesalahan dan kekurangan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, wafatkan kami dalam keadaan abrar itu baik secara totalitas. Jadi seperti orang yang mabrur itu artinya diterima oleh Allah. Nah, ini yang dibaca oleh Rasulullah ayat ini setelah bangun dari tidur sebelum mengambil air wudhu. Nah, kemudian kita juga berdoa memohon kepada Allah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba kullu amalin ma yuqarribuni ila ma yuhibbu. Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku mohon kepadamu mencintaimu, wa hubba ma yuhibbuka, dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba kullu amalin, dan mencintai amal-amal yang mendekatkan diri kepadamu. Wa kullu amalin yuqarribuni ila ma yuhibbu. Jadi ini yang terus kita mohon kepada Allah. Nah, jadi yang bisa dirubah oleh Allah adalah takdir kematian itu sendiri. Kalau ketetapan matinya tidak akan bisa dirubah, nggak ada manusia yang tidak mati. Tapi takdir matinya itu yang kita mohon mati dalam keadaan Islam. Maka ikhtiar untuk memelihara bagaimana kita itu tidak menjadi penyebab seseorang itu mati karena kita. Ya, jadi cara matinya itu pun bagaimana mati dalam keadaan Islam. Kalau masalah penyebabnya kita sudah hati-hati, tapi ternyata itu menjadi penyebab dari kematian kita sudah ikhtiar, kita sudah berdoa, tapi yang sangat penting buat kita bagaimana cara mati kita itu adalah mati dalam keadaan Islam. Itu perlunya ikhtiar dan doa. Ya, jadi ini beberapa hal agar supaya kita tidak menjadi orang yang takut berlebihan. Kemudian yang sehat pun jangan terlalu bangga bahwa dirinya tidak akan mati. Jadi kematian itu akan datang, ya, di dalam surat An-Nisa itu dimanapun kita berada, walaupun kematian yang akan menjemput kita. Nah, untuk itulah maka setiap pertemuan kenapa ditutup dengan kafaratul majlis, kita selalu salam, disuruh memaafkan, kita disuruh minta ampun kepada Allah, karena kita nggak tahu bahwa kalau kita lihat umur manusia hanya sehari semalam, 24 jam, kalau tidak pagi, siang, sore, malam. Nah, untuk itulah kita setiap saat, walaupun kita sehat, selalu mempersiapkan kematian. Yang sekiranya sakit, ya kita yang sehat pun disuruh berhati-hati agar supaya kalau kehidupan kita sehat, maka kita bisa beribadah secara maksimal. Maka berobat itu juga berikhtiar. Kalau sekarang berikhtiar kita harus menjaga jarak, pakai masker dan sebagainya. Itu bagian daripada upaya agar supaya umur yang diberikan oleh Allah itu banyak manfaatnya untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Ya, barangkali ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf.
nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.